Iya, iya. Nanti kita belajar sendiri aja. Halo? Anak-anak? Halo. Sudah siap ya? Bisa saya mulai? Bisa. Oke. Ini kita akan membahas soal PTS kemarin dan kita akan review lagi nanti materinya. Oke, untuk yang pertama, langsung saja nomor 1. Saya bacakan atau kalian yang baca ini? Saya bacakan aja. Oke, tapi di situ jelas ya gambarnya? Tulisannya jelas? Jelas. Oke. Sari kelapa buah nira. Nila diolah untuk sedekah. Gembira hati tiada terkira, ibu datang bawa hadiah. Oke. Soalnya, berdasarkan pantun di atas, baris yang merupakan sampiran. Titik-titik. Yang C. Yang mana? D. Delta. Delta atau C? Delta. Oke. Sebelumnya saya mau tanya dulu. Saya kok lupa ya? Di pantun itu ada berapa bagian? 4. Pantun. Oke. Biasanya kalau pantun itu ada berapa baris? 4 baris. Oh iya. 1, 2, 3, 4. Kalau yang baris ke-1 dan baris kedua disebut dengan Sampiran. apa? Sampiran. Oke. Sampiran. Kalau yang 3 dan 4? Isi. Berarti jelas ya? Berarti yang mana bagian sampiran? Yang mana? Dari 1 sama dari 2. Sari kelapa buah nira ini sampai yang sedekah. Oke, berarti yang mana C, D? Oh iya, berarti yang paling benar adalah yang C. Yang benar adalah yang delta. Kemarin ada yang salah? Kemarin siapa yang jawabannya selain D? Udah lupa, Bu. Oh, tapi benar ya, tapi bisa ya? Mudah loh. Padahal yang ditanyakan cuma sampiran, gitu. Berarti kalau sampiran kan bagian ke-3 dan ke-4. Ini bisa. Hati-hati ya. Bisa lanjut? Oke, lanjut nomor 2 sekarang. Nomor 2 ada perbedaan pantun, gurindam, dan syair. Berdasarkan jumlah kata, suku kata yang tepat adalah. Ayo, masih ingat ya perbedaannya pantun, gurindam, sama syair? Masih. Oke. Ayo coba. Kalau pantun, ini yang ditanyakan adalah sajak. Sajaknya pantun itu bagaimana? Oke, pinter. Sip. Kalau pantun itu kan AB. Ya kan? AB. Terus langsung kalau gurindam. Masih ingat dengan gurindam? Oke. Kalau gurindam berapa baris kemarin? Ada berapa baris gurindam? 2. Oh iya, 2 ya. 1, 2. Ini sajaknya AB atau AA? Ayo. Ayo kira-kira apa? AA yakin? Yakin AA? Berarti kalau gurindam itu A. Ya kan? Sekarang kembali ke syair. Kalau syair itu berapa? 4 baris. 4 baris. Tapi lebih banyak ya daripada pantun ya. Kalau seandainya ini kan ada 1 bait loh. 1 baris ini merupakan 1 bait.
Tapi kalau syair itu bisa saja ada ini, iya kan? Berarti ada 1, 2. Ya atau tidak? Iya. Ingat Mas Yan? Gitu. Oke, kalau syair itu biasanya ditandai dengan apa? Sajaknya apa kalau syair? Semua? Yakin? Oke. Yakin. Catatannya masih di bawah ya? Masih sekarang di bawah catatannya? Masih di bawah. Oke. Berarti jawabannya yang mana coba? Yang nomor 2. Apa soalnya? Yang A? Oh ya, ini belum ya tadi. Saya isi dulu. Oh, kalau syair itu A. Karena syair ini berarti kan apa? Puisi lama kan? Jadi kalau puisi lama itu pasti masih beraturan. Jadi masih beraturan. Diatur. Gitu. Beda halnya dengan nanti puisi. Kalau puisi modern seperti puisi sekarang, itu terserah, itu bebas. Tidak melulu A semua atau AB semua, tetapi entah itu di sini A, C, D, B, itu terserah. Jadi nggak usah diatur seperti ini ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak, bisa lanjut ya. Nomor 2 berarti jawabannya apa? Ayo coba. Kalau pantun tadi kan AB, kalau gurindam AA, kalau syair AA juga. Berarti yang mana? Kalau ini tadi kan AB, oh benar. ABBA bukan, ABAB, oke. Oh tapi di sini salah ya. Padahal kan kalau gurindam itu cuma 2 baris. Nah, jadi ini salah. Karena ini ada 4 baris. Ini benar. Ini loh. Ternyata ini yang membuat salah yang C kenapa? Karena A, B, C, D. Ya atau tidak? Padahal kalau syair itu kan puisi lama. Puisi lama. Kalau puisi lama harus diatur. Ada aturan. Berarti ini kan terserah ya, salah. Jadi yang paling benar adalah yang ini benar, AB benar, AA benar, sama AA benar. Berarti jawabannya adalah yang masih ingat kemarin jawabannya apa? Ya. Benar ya? Yakin benar ya? Ya? Oke. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan? Enggak. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Iya. Yasmin, oke. Berarti sekarang kita masuk ke nomor 3. Sarah sangat gembira. Seperti yang ia impikan selama ini menjadi kenyataan. Sepeda itu hadiah dari ibu. Karena ia mendapat peringkat di kelas. Oke. Itu ya tadi pernyataannya. Ternyata yang ditanyakan itu adalah pantun. Pantun yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, ayo kira-kira yang mana yang sesuai dengan ini tadi? Sarah sangat gembira mendapatkan, karena ia mendapatkan peringkat kelas. Oke. Berarti yang mana? Saya bacakan ya. Kota Jambi, kota beradat, tempat tinggal sanak saudara. Mari kita belajar giat supaya kelak tidak sengsara. Yang B,
Raja buah si raja pisang, sedap disantap di kala senja. Riang hati bukan kepalang, sepeda impian di depan mata. Ini kah? Sekarang. Buah duku, buah durian dibeli ibu di pasar penari. Senang hati dapat undian seperti mimpi siang hari. Nah, dapat undian, ada kata kunci. Undian. Ayo, kira-kira berhubungan dengan undian enggak tadi? Yang B, keselat beli ikan selat. Beli juga tempoyak durian. Jika rajin belajar, prestasi tinggi mudah diraih. Itu kah? Mendapatkan prestasi itu kah? Bukan. Padahal yang diminta tadi apa? Hadiah. Hadiah. Ini bukan ya. Prestasi mudah diraih, bukan. Yang mana? Yang ketiga? Mudah diraih ini bisa nggak? Tapi jika kita rajin belajar, prestasi tinggi mudah diraih. Raja buah, riang hati bukan kepalang, sepeda impian di depan mata. Ya, itu yang B. Ini B? Iya. Kalau yang A, kota Jambi, kota beradat. Mari kita belajar kiat supaya kelak tidak sengsara. Ini bukan ya. Kalau yang B? Iya. Itu kah? Hati-hati. Sepeda itu hadiah dari ibu karena ia peringkat di kelas. Hati-hati. Kan itu riang kepalang. Apa? Apa jawabannya yang B kan? Yang B, yakin riang hati bukan kepalang, sepeda impian di depan mata. Kalau seandainya ini, berarti apa usahanya? Belajarnya nggak disampaikan. Iya kan? Ayo antara B, Bravo atau Delta. Jika seandainya kita rajin belajar, prestasi tinggi. Loh, dapat prestasi dan juga dapat hadiah. Loh Ibu, tapi di situ kan sudah dijelaskan soalnya rajin belajar. Kayak di sana dijelaskan kan dapat sepeda impian. Yang apa? Di ilustrasi tadi tidak menjelaskan kalau harus rajin belajar. Kan yang dijelaskan di sana dapat hadiah sepeda impian. Para sangat gembira sepeda impian, sepeda itu hadiah dari ibu karena mendapat peringkat di kelas. Dapat peringkat di kelas. Jadi kalau seandainya prestasi tinggi mudah diraih. Jika kita rajin belajar, prestasi mudah diraih. Dengan B, sepeda impian di depan mata. Ayo, yang mana kira-kira? Prestasi tinggi, ya kan? Sedangkan tadi peringkat di kelas. Kalau seandainya prestasi ini bisa enggak peringkat di kelas? Jadi yang ingin disampaikan itu maknanya adalah kita harus rajin belajarnya. Kalau ini itu kan mendapatkannya. Apakah menjelaskan tentang ini saja sepeda impian di depan mata? Tetapi kan maknanya itu kita harus rajin belajar. Jadi lebih ke apa ya, pesan moralnya gitu. Ya hati-hati. Antum yang sesuai ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau enggak? Jadi kita itu jangan hanya fokus kepada teksnya saja, tetapi lebih ke amanat yang ingin disampaikan ya. Hati-hati. Ya? Anamia? Iya. Oke, bisa lanjut? Bisa lanjut? Bisa ya? Nomor 4 sekarang. Perhatikan pantun berikut. Buah cempedak, buah durian. Pergi ke pekan naik sepeda. Titik. Ayo, kira-kira isinya itu yang sesuai yang mana?
Oh, yang C, supaya tidak sesat kemudian diperlukan selalu sikap waspada. Oke, ini kan kita masih membahas pantun loh ya. Kalau pantun, udah langsung gini aja. Oh, sajaknya an, sajaknya a. Langsung saja. A-nya itu pakai an, kemudian loh. Sedangkan ini jak kan? Supaya tidak sesat kemudian diperlukan selalu sikap waspada. Ini kan ini ja, ini ja. Iya kan? Mudah? Mudah. Apalagi ini ik, bukan mi. Berarti kan nggak sama. Berarti jawabannya adalah yang mana Anamia? C. Yang C. Kenapa? Ada pertanyaan, Yasmin? Gambarnya berkurang. Oh, di sini enggak. Coba ditanyakan ke Mbak Wiki aja. Masih blur? Iya, blur. Katanya di sana blur. Iya, bentar saya tanyakan. Ya? Oh, jaringan. Oh, ya, ditunggu aja. Mungkin itu jaringannya. Ya. Sudah nggak blur? Masih blur? Oh iya, wes, ditunggu. Mungkin ada pertanyaan tentang pantun. Kemarin itu saya ambil soalnya dari materi yang sudah saya sampaikan. Hati-hati ya. Kemarin kita sudah belajar materi apa di semester kedua? Masih ingat? Di semester kedua atau semester genap kita sudah belajar yang pertama kali itu apa? Ada yang masih ingat? Halo? Halo? Masih blur Mbak Wiki? Ya. Mungkin jaringannya ya? Mbak. Nah, sudah. Nah, sudah. Keblur lagi. Sudah. Lebih baik. Enggak kok nih. Sudah ya? Oke, kita lanjut. Yang nomor blur lagi. Ya? Belum. Bereng. Soalnya gede-gede tulisannya. Sudah ya? Ya. Nomor 5 sekarang. Nomor 4 aja apa, Bu? Kenapa? Yang nomor 4? Tadi. Kan sudah. Yang C berarti. Kan sesuai dengan sajaknya. Iya kan? Kalau an tadi? Oh, berarti soalnya anak-anak. Oke. Anak-anak, Anamia. Halo? Ya. Halo. Kemarin itu kan yang ujian pakai kertas ya? Pakai paper. Kalian dikasih kertas? Iya, pakai kertas. Oke, bisa dipinjam dulu, minta ke Mbak Wiji. Ya, kalau seandainya nanti dulu lagi enak, dilihat langsung di situ aja. Ya? Oke. Sudah?
Sudah dapatkan? Anamia, Yasmin? Iya, sudah ini sudah diambilkan. Oke. Sambil menunggu, bisa sama lihat ini ya, sambil lihat ini ya. Biar dapat banyak kita hari ini ya. Sudah? Oke, sekarang kita masuk ke nomor 5. Ayo. Perhatikan lari konten berikut. Mendapat kawan, senang rasanya bila dimasak dan dimakan. Tentu boleh kita berkenalan, ikan laut enak rasanya. Loh, kalau seandainya lirik pantun tersebut akan menjadi pantun yang baik, bila disusun dengan urutan, ayo kira-kira yang mana dulu? Pertama, 1, 3. Apa? Mana dulu? 4, 2, 1, 3, 4, 2. Ikan laut enak rasanya bila dimasak dan dimakan. Terus? 1, 3. Mendapat kawan, senang rasanya. Tentu boleh kita berkenalan. Ya, berarti yang benar? Yang C. Mudah ya. Berarti ini yang mana dulu? 1. Ini 2. Terus baru 3, 4. Jadi yang paling benar adalah yang C. Udah ya kalau nomor 5 ini ya. Bisa lanjut? Bisa lanjut sekarang nomor 6. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, halo? Ada. C. Jadi jawabannya adalah yang C. Sekarang kita masuk ke nomor 6. Makna hubungan baris ketiga dan keempat pada kutipan syair tersebut adalah segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Loh, berarti di situ ada makna hubungan baris. Nah, kata hubung. Berarti kata hubung yang ada dalam kutipan syair itu yang mana? Kira-kira, saya mau tanya dulu. Yang mana kira-kira? Kata hubung, masih ingat ya kata hubung? Segera. Hubung. Atau biasanya kita sebut dengan konjungsi. Hati-hati. Dan di sini ada nggak yang menggunakan konjungsi? Segeralah engkau bertaubat agar selamat dunia akhirat. Berarti yang mana? Oh, agar. Agar. Loh, ini di sini ada agar. Agar ini kan merupakan konjungsi. Nah, makna dari konjungsi agar ini bertujuan untuk syarat, tujuan, sebab akibat, perbandingan. Yang mana? Tujuan. Kalau syarat biasanya apa contohnya kalau syarat?
Kalau syarat biasanya apa? Kalau syarat ini biasanya itu jika kamu mau menjemputku, kamu akan saya beri permen. Berarti di sini kan ada apa? Konjungsi syarat. Ya, persyaratan, ya atau tidak? Kalau tujuan, ini berarti agar selamat dunia akhirat. Berarti kan memiliki tujuan. Ayolah, kalian bertaubat agar. Berarti itu kan menunjukkan tujuan. Sebab akibat? Karena. Berarti ini menjelaskan tentang sebab akibat. Perbandingan, ayo. Kalau perbandingan itu bagaimana? Membanding-bandingkan. Bagaikan. Ya kan? Bagaikan. Ayo, ada nggak lagunya? Bagaikan? Langit. Oke, bagaikan langit di sore hari. Loh, biasanya kan kalian suka lagu-lagu seperti itu. Biasanya ini sering muncul di lagu. Kenapa kok lagu, Mbak? Karena lagu itu bisa berbentuk puisi. Ya, karena lagu itu ada kan musikalisasi puisi. Lah ini. Apalagi di sini kan syair, ada puisi kayak gitu. Berhubungan dengan. Dari sini ada pertanyaan atau enggak? Halo? Ada pertanyaan? Ada. Bisa lanjut? Bisa. Oke. Sekarang kita masuk ke ini. Nomor 7. Ayo nomor 7. Kira-kira apa ya? Perhatikan kutipan syair berikut. Wahai pemuda, kenali dirimu. Kalah perahu tamsil tubuhmu. Ia adalah beberapa lama hidupmu, akhirat juga kekal di dirimu. Tema syair di atas adalah, ini kira-kira itu menjelaskan tentang apa sih? Wahai pemuda, kenali dirimu. Ayo, berarti kan kita harus mengetahui diri kita sendiri. Oh, ternyata kalau pemuda itu kan masih apa? Semangatnya, iya kan? Semangatnya, ialah perahu tamsil tubuhmu. Kalau seandainya perahu itu kan masih sering berlayar, perahu tamsil berhubungan dengan berlayar. Nah, kayak gitu. Berarti kan seolah-olah, ayo masih semangat untuk berlayar, untuk memiliki banyak pengalaman seperti itu. Ya adalah beberapa lama hidupmu, ke akhirat juga. Ya adalah beberapa lama. Walaupun kalian itu sekarang masih suka hura-hura, adalah berapa lama hidupmu. Ayo ingat lagi, bentar lagi kamu itu hidup. Iya kan? Ke akhirat juga kekal di sini. Jadi kita itu kita hidup itu hanya sementara. Intinya seperti itu. Berarti kira-kira di sini yang ditanyakan adalah syair. Syair ini di atas adalah syair. Tema dalam syair ini adalah yang mana? Para pemuda harus mengenali dirinya baik mungkin. Tidak. Nomor yang B. Para pemuda harus mengetahui tamsil dirinya. Apa hubungannya? Apakah benar-benar di sini berhubungan dengan perahu? Tidak kan? Tidak. Ini yang membuat salah. Para pemuda harus menggunakan waktu hidupnya sebaik mungkin. Ya. Bisa jadi. Para pemuda harus menyadari bahwa hidup ini sementara saja. Benar. Tapi yang ingin disampaikan itu adalah yang C. Iya kan? Sesuai itu. Para pemuda harus menggunakan waktu hidup sebaik mungkin. Berarti jawabannya adalah yang C. Bisa ya ini. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Perhatikan syair berikut.
Matahari menjulang tinggi dengan cahayanya sinari bumi, sebuah penerang dalam hidup ini. Wahai matahari, teruslah sinari kami, teruslah terangi bumi. Aku ingin menjadi sepertinya, menjadi pelita bagi dunia, bermanfaat untuk semuanya. Maksud syair tersebut. Yo, kira-kira apa sih yang ingin disampaikan? Kita harus menjadi seperti matahari yang dapat bermanfaat bagi semuanya. Oh, ini ya ternyata ada kata kunci manfaat. Oh, iya berarti itu di sini sinar menyinari bumi, oke, manfaat. Sebuah penerang, manfaat. Teruslah menyinari, manfaat. Terangi, manfaat. Menjadi seperti pelita kehidupan, berarti kan manfaat. Iya kan? Mari dapat memberikan kehidupan. Apakah matahari bisa memberikan kehidupan? Apakah hanya matahari saja? Enggak kan? Menumbuhkan pohon-pohon, ini salah. Bermanfaat, oke, bisa jadi. Yang C, kita harus menjadi seperti matahari yang menerangi hari-hari gelap. Apakah hanya gelap ketika gelap dan sepi saja? Tidak kan? Tidak. Jadi jawabannya adalah yang kan banyak manfaat. Menjelaskan tentang manfaat dari matahari itu sendiri. Gitu. Jadi mau ini yang ingin disampaikan adalah kita harus menjadi seperti matahari yang dapat memberikan banyak manfaat. Intinya kan seperti itu. Makanya ini kan sangat mengagumkan, mengagumi matahari. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan, halo? Ya. Kita lanjut? Iya. Oke. Nomor 9. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Makna kata bercetak miring dalam syair adalah yang mana yang bercetak miring? Oh, ini ternyata ada kata pelita. Kira-kira pelita yang kalian ketahui itu apa sih? Ayo. Sesuatu yang menyinari. Apa? Sesuatu yang menyinari. Oke, yang menyinari lampu. Pelita itu pasti berhubungan dengan lampu. Ya. Berhubungan dengan lampu. Kalau lampu pasti berhubungan dengan apa? Cahaya. Sinar, cahaya. Iya kan? Berarti kira-kira makna dari kata bercetak miring syair tadi adalah petunjuk hidup, sinar kehidupan. Tidak. Mana? Cahaya keemasan. Ini cahaya tidak pernah padam. Ayo, berarti yang mana? Petunjuk hidup. Petunjuk sinar kehidupan. Hati-hati, kita langsung lihat ini. Ya. Pelita bagi dunia, bermanfaat untuk semuanya. Nah, gitu. Ya, menjadi pelita bagi dunia, bermanfaat untuk semuanya. Oke, berarti jawaban yang paling tepat adalah pelita sama halnya dengan sinar kehidupan. Itu. Kemarin jawabannya benar ya? Insya Allah, Bu. Benar. Nomor 10 sekarang. Usaha yang selalu ada dapat mengubah nasib sengsara karena Tuhan Maha Pemurah. Selalu mendengar doa dan pinta. Bait puisi di atas disebut syair dengan alasan sebagai berikut. Ayo, kira-kira kenapa ini kok disebut dengan syair? Ayo, kenapa? Baitnya terdiri dari 4 baris? Iya. Benar? Iya, benar. Benar, A? Benar. Oke, bisa jadi. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata.
Benar ya? Jadi dari sampiran dan isi. Tidak, karena syair itu merupakan isi seluruhnya. Oke, bukan ya? Kalau ini rima akhir berpola a. Benar. Iya. Kan? Jadi jawabannya adalah yang C. Iya kan? C. Nah, ini berarti. C. Selanjutnya masih mudah ya, ini nomor 10. Nomor 11, berikut ini pola gurindam yang sempurna terdapat dalam buah duku, buah durian, hanya engkau keagungan. Apa ini? Ada enggak? Kalau gurindam itu kan hanya ada berapa baris? 1, 2. Dan ini merupakan isi. Isi, pintar. Isi. Jadi bukan lagi sampiran, itu bukan, tapi langsung ke isi. Buah duku, buah durian, loh ini kan bukan ya, ini sampiran. Buah duku, buah durian, loh ini bukan. Terus yang C, jika ingin jadi anak pintar, setiap dikala harus belajar. Bisa enggak? Bisa. Jika ingin menjadi mulia, ingatlah selalu menjadi baik. Salah, karena beda saja. Oh iya, ini A, ini X. Nah, berarti salah. Yang paling benar adalah yang C. Hati-hati, jangan terkecoh dengan oh ini ternyata cuma 2. Benar. Tetapi hati-hati. Kalau gurindam itu sajaknya apa? A. Jadi yang benar adalah tar sama ar. Ya. Oke, mudah Mas Yan. Kita lanjut. Nomor 12. Maksudnya konco-koncomu yang betul. Ya? Ayo bicara sendiri ya. Siapa itu yang bicara? Ya. Di hutan belantara. Kita langsung saja ke soal ya. Perbaikan atas kesalahan penggunaan kata depan pada kutipan fabel tersebut adalah di mana? Yo, yang salah yang mana kira-kira? Di hutan. Ini kan yang dicari adalah kata depan di. Iya kan? Loh, penggunaan di yang salah itu yang mana? Kita perbaiki atas kesalahannya. Berarti yang mana? Nomor di hutan. Yang benar bagaimana kalau di hutan? Oke, saya akan menjelaskan sedikit tentang kata depan di. Di itu ada 2. Di menunjukkan tempat. Ya kan? Yang satu menunjukkan apa? Pasif. Kalau tempat itu pasti dipisah. Jadi tempat pasif. Dipisah. Kalau memasifkan berarti harus dispasi. Contohnya, ayo. Contohnya apa? Gimana? Gimana ya contohnya? Di hutan. Di rumah. Loh, ini kan menunjukkan tempat harus dipisah. Tetapi kalau seandainya yang di pasif itu biasanya apa? Dimakan. Terus dikerjakan. Loh, kenapa Bu? Kok seperti itu? Karena ini kan berasal dari kata dasar kata kerja. Iya kan?
Kalau berasal dari kata kerja berarti harus digabung, ada makan. Iya kan? Ini kan berasal dari makan. Merupakan kata kerja. Ini kerja. Berarti kerja. Iya kan? Kata dasarnya itu kan makan, berarti dimakan. Kerja, dikerjakan. Gitu. Ini kan berasal dari kata kerja. Jadi harus digabung. Ya atau tidak? Iya. Loh, hati-hati. Di itu ada dua penggunaannya, ada di untuk tempat, dipasifkan dalam kalimat. Dipisah, digabung. Kalau tempat itu harus dipisah, contohnya di hutan, di rumah. Jadi kalau pasif itu kan berasal dari kata kerja. Hati-hati ya, kata kerja seperti makan loh, kata dasarnya itu kan makan. Kalau dipasifkan itu menjadi dimakan, dikerjakan, harus digabung atau dirangkai. Dari sini ada pertanyaan? Halo? Ini baris jawabannya ya? Kenapa? Kenapa? Ini jawabannya yang mana? Oke, jawabannya yang mana? Yuk coba kita cari bersama-sama. Di hutan benar atau salah? Hutan benar? Salah. Berarti yang benar adalah di kita. Terus lanjut, yang mana lagi ada di tubuhnya benar? Benar. Tubuhnya benar? Benar. Benar. Terus akan menusuk setiap hari, mencari dia berani, mana lagi? Diajak. Hatinya sedih karena tidak mempunyai teman yang bisa diajak. Benar? Salah. Salah. Berarti yang salah ini apa? Perbaikan atas kesalahan penggunaan kata depan di pada kutipan fabel tersebut adalah di hutan dan diajak. Tidak ada jawabannya. Berarti yang paling mendekati yang mana? Ini di saat. Salah. Di saat ada? Ada. Yang mana? Di saat? Ada. Yang paling benar nggak ada. Yang B. Diajak ini salah ya. Di saat di tubuhnya ini yang membuat salah. Di saat ada nggak? Di saat yang mana ya? Saat itu ada nggak di sini? Nggak ada. Diajak di saat itu berarti yang paling mendekati ini. Tetapi ini kan yang membuat salah. Ya, itu. Jadi ini sebenarnya yang salah ini. Tapi ini bisa dilingkari nanti. Bisa dilingkari nomor 12 ya. Tapi kalian sudah paham ya apa perbedaannya? Kapan kita menggunakan di yang menunjukkan tempat dan kapan kita menggunakan di untuk pasif? Ya, kalian paham? Paham. Bisa lanjut? Bisa lanjut? Oke, nomor 13. Kalimat yang mengandung kata keterangan waktu. Ayo. Keterangan waktu, yang mana? Keterangan waktu? Di taman. Waktu, hati-hati. Waktu dan tempat. Iya. Kita kan suatu hari setelah ekon di taman, oke. Pada suatu pagi, sang semut kembali berjalan ke taman itu. Oh ini. 1 dan 2. Suatu pagi, oh iya pagi, ini kan, tapi ini nggak ada. Si kupu-kupu
mengangkat itu dan menentukan di tempat yang aman. Di tempat yang aman, apakah menunjukkan tempat? Bukan. Kepompong hanya bisa menggantung di ranting. Nah, kira-kira yang mana? Satu dan dua. Satu dan dua. Dan tempat. Ini benar. Satu dan dua. Kepompong hanya bisa menggantung di ranting itu. Ini kan benar ya? Ternyata banyak yang benar ya. Ini benar. Pagi duanya. Berarti ada satu, ada dua, ada empat. Ya kan? Ada satu, dua, empat. Satu sama empat ada nggak? Oh, nggak ada. Satu, dua. Benar. Satu, tiga, salah. Berarti dua dan empat. Berarti ada dua ya? Ya atau tidak? Ternyata ini ada lagi. Yang benar adalah A dan D. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ini masih mudah kok. Untuk waktu dan tempat. Ya. Masih mudah. Oke, ada pertanyaan lagi? Bisa lanjut? Sudah ngantuk ya? Yang nomor 4 itu kan nggak ada keterangan waktunya. Kalau seandainya yang ini pada suatu hari, waktu enggak ini? Pada suatu hari. Bukan kan? Iya, yang nomor 4 itu loh nggak ada keterangan. Kepompong hanya bisa menggantung ini kan cuma tempat saja. Iya kan? Maksudnya itu kan tempat. Tapi jadikan waktu. Yang waktunya nggak ada. Itu kan maksudnya. Kalau nomor 4 itu loh, bukan cuma tempat saja, waktunya nggak ada. Terus langsung kalau nomor 2 itu ada waktu dan tempat. Kalau nomor 1 ternyata itu hanya ada tempat saja. Gitu kan maksudnya ya? Iya. Ya. Terus kalau seandainya yang nomor 1 dikisah pada suatu hari ini bisa nggak disebut dengan apa? Iya, waktu. Waktu suatu hari? Oh, nggak bisa sih. Suatu hari. Iya sih, nggak bisa. Pada suatu hari seperti itu. Bisa? Iya. Bisa? Iya. Pada suatu hari itu menunjukkan waktu. Suatu hari. Nggak ada. Kan masih belum jelas, ya kan? Entah kalau seandainya pagi, siang, besok, kemarin, sore, gitu. Pada suatu hari itu apa ya? Belum bisa menjelaskan waktu, gitu. Jadi kemungkinan besar ini kan yang ada itu cuma nomor 2 saja. Kalau nomor 2 saja, jadi kan nggak ada di sini. Ya kan? Bisa jadi kalau seandainya kita memasukkan 1, nomor 4 juga masuk. Jadi antara 1, 2, dan 4. Ya. Bisa lanjut? Bisa. Oke. Selanjutnya nomor 14. Sampai nomor 15 ya. Apa? Kenapa? Sampai nomor 14, Ibu. Nomor 14? Ya, nomor 14 sekarang. Setelah itu, Raja Korea melompat ke seberang sungai, berenang dengan susah payah. Dicarinya seutas akar untuk menjulai ke pohon kayu. Ujung akarnya dibawa ke seberang kembali. Maksudnya, hendak dibuat jembatan untuk rakyatnya. Tetapi malang, akar itu tidak sampai. Kurang sedikit lagi, dengan tidak pikir panjang, diikatnya kakinya sebelah. Kemudian ia bergantung pada batang kayu. Pesan moral yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah
Yang mana? Seorang pemimpin harus memikirkan nasib rakyatnya dalam keadaan bahaya sekalipun. Kan Ya? harus berkorban. Oke, pinter. Berarti yang paling benar adalah yang delta. Seorang pemimpin harus membuat jembatan. Apakah benar-benar objeknya jembatan itu? Bukan kan? Tapi yang ingin disampaikan itu adalah harus memikirkan nasib rakyatnya. Lakukan suatu harus dengan perhitungan matang, enggak. Anggota badan umum berguna bagi orang yang dipimpinnya, enggak. Berarti yang paling benar adalah yang sekarang nomor 15. Karakter yang dibutuhkan. Iya, Bu. Ini Karakter yang nomor berapa? Sampai waktunya habis. Ya. Nanti kalau seandainya cukup sampai 15 saja ya. Sampai nomor 15 berarti. Karakter yang dibutuhkan oleh rakyat kepada pemimpinnya itu bagaimana? Sesuai dengan fabel yang di atas tadi. Berwibawa, disiplin, jujur, cerdik. A dan D. A dan D. Berwibawa. Apa itu berwibawa? Kayak bijaksana gitu. Salah. Bertanggung jawab. Bijaksana. Salah. Berwibawa apa? Mempunyai wibawa. Disegani. Seandainya gitu. Iya. Disegani. Disiplin. Disiplin apa yang menunjukkan disiplin di sini? Kalau seandainya seorang murid yang melaksanakan tugasnya sehari-hari tepat waktu lah, itu kan bisa disebut dengan disiplin. Jujur? Bukan. Cerdik? Iya. Kenapa kok cerdik? Dia memiliki jalan keluar atau solusi. Nah, gitu. Kalau tandanya ini lebih ke wibawa dan disegani, mungkin ceritanya itu yang disampaikan bukan ini. Atau mungkin ya bisa jadi raja itu seandainya yang gini, rakyatnya itu sangat takut, sangat patuh terhadap raja. Berarti itu kan objeknya yaitu si rakyat, tapi di sini adalah rajanya. Sedangkan rajanya ini lebih memiliki karakter yang cerdik. Di sini kan ini ada ujung akarnya dibawa ke seberang. Berarti kan ini menunjukkan kecerdikan dari seorang raja. Ya kan? Ya. Ada pertanyaan dari sini? Berarti jawabannya 2 ya? Yang mana? Yang ini berarti delta. Kalau yang disegani ini kan berarti objeknya lebih ke rakyat. Gitu. Tapi cerdik di sini objeknya lebih ke raja. Jadi jawabannya adalah yang delta. Ada pertanyaan buat saya? Ada pertanyaan buat saya? Ya. Oke, cukup ya untuk hari ini. Oke? Nasmin dan semuanya sudah cukup? Kemarin untuk kenapa ada pertanyaan? Udah keterima tak, Bu? Apanya? Masih belum. Oh, masih belum. Kemarin sudah ada pengumuman, masih belum dihitung. Soalnya ya mungkin ada yang lain ya? Iya. Kok yang sedih kalian? Ya, minta doanya buat saya. Gitu mungkin lebih baik lagi untuk saya ya. Terima kasih untuk doa-doa kalian. Kemarin saya minta doanya, terima kasih banyak. Mungkin ini adalah yang terbaik buat saya. Mungkin semoga dapat yang lebih baik gitu aja, ya.
Ya? Oke, amin. Oke, untuk hari ini saya cukupkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan ya di sana. Jaga kesehatan. Jangan lupa doakan orang tua yang di rumah ya. Oke. See you. Kenapa? Oh ya. Pak Agus. Di grup di ini Bu sama dimatikan. Cuk. Pak, Pak. Sama dimatikan.